Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiara Elishani Rizky dengan NIM D22-2023-03645. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya terkait dataset thoracic surgery dengan menggunakan metode K-Nearest-Neighbor. Nah, dataset ini berisi kumpulan data medis pasien yang menjalani operasi kanker paru-paru atau thoracic surgery pada sebuah rumah sakit. Isi dataset menggambarkan kondisi pasien sebelum menjalani operasi yang meliputi data demografi pasien, riwayat penyakit, kebiasaan hidup, serta hasil pemeriksaan fisik tertentu. Nah, data-data tersebut kemudian digunakan untuk menganalisis dan memprediksi kondisi pasien setelah operasi, khususnya terkait kelangsungan hidup pasien selama 1 tahun ke depan. Nah, pada setiap baris dataset merepresentasikan satu orang pasien, sedangkan setiap kolom berisi atribut atau variabel medis yang menjelaskan karakteristik pasien tersebut. Nah, dataset ini juga bersifat terstruktur sehingga mudah diolah menggunakan teknik data mining. Dataset ini termasuk ke dalam dataset klasifikasi karena hanya memiliki satu variabel saja dan target yang menunjukkan hasil atau status akhir pasien, yaitu apakah pasien masih hidup atau sudah meninggal dalam waktu 1 tahun setelah menjalani operasi tersebut. Selain itu, dataset ini juga tidak memiliki machine value sehingga dapat langsung digunakan dalam proses pengolahan data tanpa perlu penanganan data kosong yang kompleks. Nah, dan hal ini juga membuat dataset thoracic surgery ini sangat sesuai untuk pembelajaran dan penerapan metode data mining, khususnya pada bagian bidang kesehatan. Pada dataset thoracic surgery memiliki sejumlah variabel atau atribut yang digunakan untuk menggambarkan kondisi pasien sebelum menjalani operasi kanker paru-paru. Variabel-variabel ini berfungsi sebagai atribut atau prediktor dalam setiap proses data mining. Secara umum, variabel dalam dataset ini juga dapat dikelompokkan menjadi beberapa kategori. Yang pertama ada variabel demografi yang berisi umur, yang menunjukkan usia pasien saat menjalani operasi tersebut. Variabel ini bertipe numerik dan digunakan untuk melihat pengaruh usia terhadap tingkat kelangsungan hidup pasien. Yang kedua ada variabel riwayat penyakit, yakni di mana apakah pasien tersebut pernah memiliki riwayat penyakit diabetes, hipertensi, asma, atau coronary artery disease. Nah, variabel-variabel ini umumnya bertipe binary atau kategorikal yang berisi ya atau tidak. Yang ketiga ada variabel kebiasaan dan kondisi klinis pasien. Yang pertama menunjukkan riwayat Yang ketiga ada variabel kebiasaan dan kondisi klinis pasien. Yang pertama menunjukkan riwayat kebiasaan merokok pasien, menggambarkan kondisi fisik dan kemampuan aktivitas pasien sebelum melakukan operasi. Dan yang terakhir, dilakukan pengecekan forced expiratory volume atau merupakan hasil tes fungsi dari paru-paru yang menunjukkan kapasitas pernafasan pasien tersebut. Selanjutnya ada variabel target atau label. Variabel target pada dataset ini adalah RICE-1Y, di mana RICE-1Y sama dengan true, itu artinya pasien meninggal dalam waktu 1 tahun setelah operasi. Lalu ada RICE-1Y sama dengan false, yakni pasien masih hidup setelah 1 tahun operasi. Nah, variabel ini juga digunakan sebagai label kelas dalam proses klasifikasi untuk memprediksi tingkat resiko kematian pasien. Nah, selanjutnya penjelasan metode data mining yang akan digunakan, yakni metode data mining yang digunakan dalam penelitian ini adalah K-Nearest-Neighbor atau KNN. KNN ini merupakan salah satu metode klasifikasi dalam supervised learning, yaitu metode pembelajaran yang menggunakan data latih yang memiliki label atau kelas. Pada metode ini, proses klasifikasi dilakukan dengan cara membandingkan data baru dengan sejumlah data terdekat dalam dataset tersebut. Prinsip kerja KNN
yakni ketika terdapat data baru yang akan diprediksi, sistem akan otomatis menghitung jarak antara data tersebut dengan seluruh data latih. Jarak ini biasanya dihitung menggunakan Euclidean distance. Selanjutnya, sistem akan memilih K dalam data terdekat atau tetangga terdekat. Kelas yang paling banyak muncul di antara tetangga tersebut akan dijadikan sebagai hasil prediksi. Dalam penelitian ini, metode KNN digunakan untuk mengklasifikasikan pasien ke dalam dua kelas, yakni pasien yang berisiko meninggal dalam waktu tahun setelah operasi berjalan. Yang kedua, pasien masih bertahan hidup setelah 1 tahun operasi tersebut berjalan. Nah, metode KNN juga sangat sesuai digunakan karena dataset yang dipakai memiliki atribut numerik dan kategorikal sehingga jumlah data yang masih dapat diolah secara efektif tanpa model yang kompleks. Nah, mengapa saya di sini menggunakan metode KNN? Karena yang pertama mudah dipahami dan mudah diimplementasikan. Yang kedua cocok untuk dataset medis yang memiliki banyak atribut numerik. Yang ketiga tidak memerlukan proses pelatihan model yang terlalu kompleks. Yang keempat hasil klasifikasi dapat langsung dibandingkan dengan data pasien yang sebelumnya. Nah, tujuan dari penggunaan metode KNN ini juga untuk membantu memprediksi resiko kelangsungan hidup pasien setelah operasi, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam evaluasi medis. Manfaat dari penelitian ini juga memberikan gambaran bagaimana teknik data mining dapat digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan di bidang kesehatan. Langkah-langkah pada rapid miner, yakni yang pertama buka rapid miner, lalu pada panel operator cari operator. Karena datanya sudah langsung otomatis masuk, jadi kita langsung ambil saja, drag and drop operator tersebut ke proses panel. Nah, setelah itu klik tombol run. Ini merupakan tampilan dataset tersebut setelah dijalankan. Nah, pada fungsi tahap 1 ini, yakni tahap import dataset, memiliki beberapa fungsi, yakni mengubah data mentah menjadi format yang dapat dibaca oleh rapid miner. Yang kedua, menampilkan struktur awal dataset. Yang ketiga, menjadi input utama untuk seluruh proses data mining. Yang keempat, memastikan apakah dataset tersebut sudah sesuai sebelum dilakukan pengolahan yang lebih lanjut. Selanjutnya adalah tahap yang kedua, yakni tahap replace missing value. Pada tahap kedua ini dilakukan proses data cleaning untuk memastikan dataset tersebut apakah sudah bebas dari data kosong dan data duplikat. Nah, pada operator, tambahkan operator replace missing value, yakni yang digunakan untuk menangani data kosong atau missing value jika ada. Yang kedua, tambahkan operator remove duplicates, yakni digunakan untuk menghapus data yang sama atau ganda. Yang terakhir, tambahkan operator select attribute yang digunakan untuk memilih atribut yang relevan dan membuang atribut yang tidak diperlukan. Nah, dapat dilihat pada dataset thoracic surgery ini tidak ditemukan missing value sehingga data dapat dilanjutkan ke tahap transformasi. Yakni tahap pembersihan data memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, menjamin kualitas data tersebut sebelum dilakukan pemodelan. Yang kedua, menghindari kesalahan perhitungan akibat data kosong atau terduplikat. Yang ketiga, memastikan hanya atribut penting yang akan digunakan. Yang terakhir, meningkatkan keakuratan hasil klasifikasi. Nah, lanjut pada tahap yang ketiga, yakni tahap transformasi tipe data. Pada tahap ketiga, dilakukan transformasi data dengan menentukan variabel-variabel yang mengubah data kategorikal menjadi numerik, serta melakukan normalisasi agar semua atribut memiliki skala yang sama. Pada tahap ketiga, yakni transformasi tipe data. Karena pada tahap sebelumnya tidak memiliki missing value, nah pada tahap ketiga ini dilakukan transformasi data dengan menggunakan variabel label, menggunakan data kategorikal menjadi numerik, serta melakukan normalisasi agar semua atribut atau skala yang sama. Pada panel operator di bawah, cari operator set roll, lalu drag and drop ke dalam proses. Karena sebelumnya kita tidak memiliki missing value, yakni pada parameter kita ubah atribut name-nya menjadi RIS1YR, lalu target role-nya kita ubah menjadi label, lalu klik apply. Lalu yang selanjutnya, pada panel operator kita cari dan tambahkan nominal to numerical, kita tarik ke dalam proses, lalu ubah parameter, yakni atribut filter type diubah menjadi all dan coding type-nya diubah menjadi dummy coding.
Nah, hal ini diperlukan karena metode KNN ini hanya dapat menghitung jarak pada data numerik. Fungsinya mengubah atribut kategorikal, misalnya ya atau tidak, true atau false, menjadi bentuk numerik. Lalu yang selanjutnya, pada panel operator, kita cari dan tambahkan normalize untuk menormalisasikan data. Nah, pada parameternya kita ubah atribut filter type-nya menjadi all, lalu metodenya kita ubah menjadi range transformation. Dengan nilai minimal yakni 0 dan maksimalnya adalah 1. Nah, atribut filter type-nya tetap all, tidak usah diganti. Setelah itu kita akan mencoba untuk running. Nah, setelah di running akan muncul seperti ini, yakni isinya hanya akan ada 0, 0, 1, dan 0, seperti itu. Nah, lanjut pada tahap yang berikutnya, yakni tahap penerapan metode KNN. Di sini dataset dibagi menjadi data latih dan data uji yang menggunakan split data, kemudian digunakan klasifikasi dengan KNN berdasarkan jarak Euclidean. Pada panel operator di bawah, cari dan tambah split data, tarik ke dalam proses. Lalu pada parameter yang diisi, yakni tambahkan split ratio 0,8 dan 0,2. Nah, artinya 80% merupakan data latih dan 20% merupakan data ujinya. Lalu klik OK. Parameter sebelah kanan, kita ubah sampling type menjadi shuffle sampling. Nah, seperti ini. Nah, pembagian data ini juga bertujuan supaya model diuji menggunakan data yang belum pernah dilihat sebelumnya. Fungsi operator split data ini adalah untuk membagi dataset menjadi data latih atau training dan data uji atau testing. Selanjutnya kita akan menambahkan KNN. Pada operator, kita cari dan tambahkan KNN ke dalam proses. Pada parameternya, parameter yang diisi yakni K. Ini saya menggunakan angka 5. Kita ubah measure type-nya menjadi numerical. Dan pada numerical measure, kita ubah menjadi Euclidean distance. Sudah seperti itu. Lalu di sini wake vote-nya kita matikan atau centangnya kita matikan. Nah, fungsinya dari operator KNN ini adalah untuk melakukan klasifikasi berdasarkan tetangga terdekat atau yang paling dekat. Nah, tahap yang selanjutnya adalah apply model dan evaluasi model. Pada tahap ini merupakan tahap lanjutan setelah model klasifikasi KNN ini berhasil atau sudah berhasil dibentuk. Pada tahap ini, model yang telah terlatih ditetapkan pada data uji atau testing untuk menghasilkan prediksi, kemudian dilakukan evaluasi terhadap kinerja model tersebut. Nah, pada panel operator, kita cari operator apply model, lalu kita tarik operator apply model ini ke dalam proses panel. Lalu kita hubungkan output model atau mode dari operator KNN ke input mode pada apply model. Nah, seperti ini. Lalu output data uji dari operator split data kita tarik ke input UNL pada apply model. Seperti ini. Selanjutnya kita akan menghubungkan apply model dengan classification. Kita cari terlebih dahulu pada operator classification. Nah, selanjutnya kita akan mencoba menghubungkan apply model dengan performance classification. Setelah dihubungkan, kita coba tekan tombol run. Nah, keluar seperti ini KNN classification. Lalu kita kembali ke desain, yakni pada operator performance kita hubungkan. Lalu kita klik tombol run. Nah, keluar hasil seperti ini. Nah, pada operator performance juga digunakan untuk menghitung performa model klasifikasi berdasarkan perbandingan antara hasil prediksi dan data aktual, sehingga dapat diketahui seberapa baik model KNN tersebut bekerja. Pada operator performance digunakan untuk menghitung performa model klasifikasi berdasarkan perbandingan antara hasil diketahui seberapa baik model KNN tersebut bekerja. Selanjutnya kita beralih ke visualisasi data, show example set result. Kita klik. Nah, setelah muncul, kita akan visualisasikan terlebih dahulu datanya. Nah, akan terlihat hasilnya seperti ini, hasil dari
visualisasi datanya. Nah, selanjutnya kita beralih ke hasil evaluasi performance dari model yang digunakan. Evaluasi performa model yang dilakukan menggunakan operator Performance Classification. Pada Rapid Miner Studio ini, model klasifikasi yang digunakan adalah K-nearest neighbor atau KNN dengan parameter K sama dengan 5. Nah, berdasarkan hasil evaluasi, bisa disimpulkan diperoleh akuraris sebesar 81,91%, recall class false sebesar 100%, precision class false sebesar 81,91%, precision dan recall class true sebesar 0%. Nah, hasil dari confusion matrix menunjukkan bahwa model berhasil mengklasifikasikan sebagian besar data kelas false, namun belum mampu mengenali kelas true dengan baik. Nah, hal ini juga mempengaruhi ketidakseimbangan jumlah antar kelas sehingga model tersebut cenderung memprediksi kelas yang hanya mayoritas saja. Nah, meskipun demikian, nilai akurasi yang diperoleh menunjukkan bahwa metode KNN ini memiliki performa yang sudah cukup baik sebagai pendekatan awal dalam klasifikasi resiko pada pasien. Jadi kesimpulan dari praktikum yang sudah dilakukan, yakni berdasarkan praktikum data mining yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa yang pertama, proses pengolahan data menggunakan Rapid Miner Studio dapat secara sistematis mulai dari tahap pembersihan hingga evaluasi model. Yang kedua, metode K-nearest neighbor atau KNN berhasil diterapkan untuk mengklasifikasikan resiko kelangsungan hidup pasien pada operasi kanker paru-paru. Yang ketiga, model KNN menghasilkan nilai akurasi sebesar 81,91% yang menunjukkan performa klasifikasi yang sudah cukup baik. Yang keempat, visualisasi data membantu dalam memahami karakteristik dataset dan menjelaskan hasil evaluasi model. Yang terakhir, ketidakseimbangan kelas pada dataset juga mempengaruhi hasil prediksi, sehingga diperlukan pengembangan lebih lanjut untuk meningkatkan performa model tersebut. Sekian presentasi hasil praktikum dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.